Saya memulai dari sesuatu yang mungkin jarang orang bahas, yaitu pengalaman pertama saya waktu pakai TWS ini. Saya pakai Samsung Galaxy S26 Ultra sebagai playernya, terus Apple Music sebagai source-nya, dan pertama kali suara yang keluar dari TWS ini menyentuh gendang telinga saya terdiam. Saya bengong. Saya meremelek. Anjay. Terus saya berpikir, apakah ini yang dimaksud dengan eargasm? Bukan karena kaget, tapi karena saya nggak nyangka Samsung bisa begini. Harga TWS ini ada di Rp3.999.000 dan saya mau cerita jujur ya. Yang bagusnya, yang ngeselin, dan kenapa jawabannya tergantung banget sama satu pertanyaan di akhir. Untuk desain, Samsung Galaxy Buds 3 Pro atau generasi sebelumnya, desain itu sangat-sangat iPhone sekali, kayak nggak punya jati diri gitu. Nah, di generasi keempat ini, mereka kayaknya sudah menemukan jati dirinya. Bahkan sebenarnya bentuk case-nya mirip dengan generasi keduanya. Jadi menurut saya, next mereka akan tetap dengan jati diri seperti ini, dan mereka akan tetap menjadi Galaxy Buds yang sebenarnya. Stemnya flat dengan aksen brush metal. Kelihatan mewah, beneran. Fittingnya enak, housingnya pas di lubang kuping, nggak terlalu gede, nggak bikin capek. Case-nya transparan dan jujur kelihatan keren. Tapi di satu sisi vibes-nya sangat Chinese product banget ya. Buat sebagian orang mungkin nggak masalah, tapi buat saya agak sedikit ganggu sih. Dan berharap generasi berikutnya bisa lebih mewah lagi. Satu hal yang perlu kalian tahu, AirTips-nya pakai sistem klip kayak AirPods dengan nozzle yang bentuknya lonjong, bukan bulat. Dan ini bikin saya kurang nyaman, karena artinya kalian nggak bisa pakai AirTips pihak ketiga. Mau nggak mau harus pakai punya Samsung. Itu eksklusif dan menurut saya itu batasan yang tidak perlu. Lanjut soal impresi suara, bass-nya menurut saya gila ya, enak banget coy. Punchy, tebel, tapi nggak moody gitu, nggak nutupin frekuensi lain. Teman saya bahkan bilang bass-nya nggak ada obat, dan saya setuju. Kalau kalian sering dengerin musik dengan double pedal atau bass line yang agresif, ini sih berasa surga banget ya. Separasi instrumennya juga rapi banget. Saya coba beberapa track progressive metal, vokal tetap bersih di tengah instrumen yang menurut saya padat. Soundstage-nya luas untuk ukuran sebuah TWS. Treble-nya crispy kayak ayam sabana, sparkly di simbal dan nada-nada gitar yang tinggi. Tapi nggak piercing, nggak bikin capek di kuping juga walaupun dipakai dalam waktu yang lama. Intinya, kalau kalian mau nyari bass yang nendang tapi nggak ngorbanin bagian detail, TWS ini jadi salah satu yang terbaik di range harganya. Terus soal active noise cancellation, nah di sini saya mau jujur ya, secara hardware setupnya serius. 3 mikrofon high SNR plus VPU di tiap earbuds. Ada adaptive ANC 2.0, voice detect, dan siren detect. Tapi saya nggak nyaman sama implementasinya. Adaptive ANC itu yang otomatis ngatur noise cancelling sesuai environment. Menurut saya justru ganggu ya, tiba-tiba levelnya kecil, tiba-tiba gede. Beberapa kali saya sempat mikir dan kayak uzon gitu. Jangan-jangan mastering lagunya yang jelek. Ternyata si ANC-nya yang lagi menyesuaikan diri. Kalau saya udah pakai ANC, artinya saya emang nggak mau tahu dunia luar. Nggak perlu sistem yang sok pinter ngambil keputusan buat saya. Hal yang sama dengan voice detect. Otomatis pindah ke mode transparansi waktu kalian ngomong atau diajak ngomong. Kedengarannya berguna, tapi menurut saya kalau udah pakai ANC, artinya saya nggak mau diajak ngobrol. Dan kalaupun harus terpaksa ngobrol, ya saya copot aja TWS-nya. Ngobrol langsung tanpa ada yang nyumpel di kuping itu jauh lebih enak menurut saya. Dua fitur itu mungkin cocok untuk sebagian orang, tapi buat saya, enggak. Dan untuk kualitas ANC-nya sendiri, saya lebih suka AirPods, lebih kedap, lebih total dalam menghilangkan noise. Untuk kualitas mikrofon waktu nelpon bagus, tapi belum selevel Huawei FreeBuds Pro 5 yang pakai bone conduction dan hasilnya menurut saya lebih jernih. Saya punya satu pertanyaan penting yang bisa jadi penentu ya. Kalian itu pakai HP Galaxy nggak? Kalau iya, di harga 4 juta, ini worth it. Suaranya enak banget menurut saya. Banyak fitur yang jalan penuh juga dan integrasinya sama ekosistem Galaxy kerasa sangat seamless. Tapi kalau kalian nggak pakai HP Samsung, di range harga yang sama, pilihan lainnya masih banyak. Dan beberapa di antaranya mungkin bisa ngasih kualitas suara yang lebih baik daripada TWS ini. Tanpa perlu terikat satu ekosistem. Samsung Galaxy Buds 4 Pro ini adalah TWS Samsung terbaik yang pernah mereka buat. Suaranya beneran bagus menurut saya. Dan desainnya akhirnya punya karakter. Tapi, ANC adaptif yang terlalu agresif, nozzle eksklusif yang nggak bisa diganti, dan ekosistem yang tertutup, itu semua yang perlu kalian pertimbangkan sebelum ngeluarin uang 4 juta kurang 1.000.
Kalau kalian memang pengguna smartphone Samsung Galaxy, TWS ini memang dibuat untuk kalian karena semua fiturnya bisa berjalan 100% di handphone kalian. Tapi kalau kalian nggak pakai Samsung Galaxy, sebenarnya banyak pilihan yang bisa kalian pilih dan mending kalian research dulu pilihan lain sebelum kalian mutusin mau beli TWS ini atau enggak.